Perkenalkan, nama saya Herianto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2022 di PTK Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Nomor peserta PPG 201502684673. Saat ini Selasa tanggal 13 Juni 2023 mengikuti uji kinerja di SMA Negeri 1 Laiparira. Fisika. Asik, seru, menyenangkan. Bersiap. Kepada Bapak Guru Tapi salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Antu. Siapa yang kedua kita? Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waditu billahi wa bil islami dina Nabi Muhammadillah wa rasulullah. Sekarang sebelum kita ambil absennya, silakan dirapikan dulu bajunya, nak. Ya, pastikan dulu biar ganteng, keren, cantik ya. Oke, kalau sudah, diri dulu kiri kanan bawah samping. Ada nggak sampah di situ? Kalau nggak ada, kita bisa bersih. Ya, Bapak sukanya harus yang bersih-bersih. Oke, silakan dulu aku biar kita absen ya, ambil absen dulu. Oke, lihat aku di grup WA kita, Bapak tadi sudah kirimkan yang namanya link Google Form. Silakan dirimu mengisinya ya. Ada ya? Oke, kalau sudah selesai, anak-anak sekalian, Bapak Anda untuk berdiri. Biar kita memutarkan lagu wajib dulu. Lagu wajib ini tentunya Bapak ingin menumbuh kembangkan rasa nasionalisme kita. Ya, rasa nasionalisme kebangsaan kita. Apakah cinta tanah air atau enggak, nampak di setelahnya. Nah, lagu ini adalah lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu ada temponya loh, berarti harus cepat. Gitu ya. Nah, ya. Oke, kita putarkan dulu ya dari link YouTube-nya. Suaranya kuat ya. Dan apa semangat? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untuk ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagaimana supaya dirimu menjadi lebih baik nantinya. Bapak mencoba kutip dari statementnya change yourself, change your future. Nah, apa itu kalau di Indonesia? Nah, ubah dirimu, kamu merubah masa depanmu. Jadi harus kita yang merubah diri kita supaya kita boleh berubah kelak. Nah, supaya boleh berubah itu artinya apa? Harus ada mimpi yang sudah sekarang muncul di otakmu itu. Apa mimpimu? Mimpi kita tentunya semua harus menjadi orang besar, harus menjadi orang pintar. Lewat pendidikanlah dirimu nantinya aku boleh berhasil. Tanpa pendidikan kita akan tetap seperti sedia kala. Nah, apa yang kelima? Nah, ini lagi di kaula sekarang itu ya. Di era dirimu di usia yang sekarang itu paling sering kita banyak waktu untuk bermain. Perlu bermain, perlu refreshing, tetapi jangan kebanyakan bermain daripada memanfaatkan waktu yang baik. Jadi bermain itu memang perlu, ada nanti saatnya kita bermain. Tentu ketika sudah selesai kita mengerjakan pekerjaan yang lainnya.
Jadi ketika kita nanti sudah mengerjakan pekerjaan itu dengan serius, maka nanti ambil waktumu untuk lebih rileks dengan cara bermain. Terserah bermain apa saja. Supaya kita jangan sampai seperti kata opung kita ini, Albert Einstein. Apa katanya di sini? Insanity is doing the same thing over and over again. But sebelum kita persepsi, kita masuk ke sini dulu. Apa ini? Kompetensi dasar. Nah, di KTSP itu ada standar isi namanya. Standar isi itu memuat ada kompetensi dasar. Nah, di kompetensi dasar itu untuk fisika kelas 12 di SMA itu ini ada KD 34 dan KD 44. Kalau sampaikan 34 berarti ini adalah materi yang keempat, kan begitu ya? Nah, untuk itu KD 34 dan 44 apa itu? Menganalisis. Di sini kita bukan lagi menyebutkan, bukan lagi mendeskripsikan, sudah menganalisis. Menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang praktiknya apa? Melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik. Jadi nanti kita bakal ada kasih yang namanya LKPD ya, LKPD yang bakal kamu kerjakan. Seterusnya apersepsi. Untuk apersepsi aku adalah apa itu apersepsi? Sebelum memulai materi di awal. Nah sekarang apa mau tanyakan dulu? Masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Oke, Nur. Oke, kata Nur Habibah ada tentang generator. Generator itu katanya ada dua. Masih ingat dia ya? Ada yang paling sempurna siapa? Ayo. Oke, Hendika. Generator AC atau alternatif current dan DC direct current. Oke, terima kasih Naku. Ada lagi? Ada yang menambahi lagi? Silakan. Oke, kalau nggak ada lagi berarti masuklah ke pertanyaan ketiga. Ketiga apa? Apa fungsi dari generator itu? Masih ingat nggak? Oke, si Uli dulu. Fungsi dari generator adalah alat yang dapat menghasilkan energi listrik melalui gerakan mekanik. Oke. Ada lagi yang boleh menggunakan? Oke, jadi pertanyaannya itu lagi. Siapa masih ingat ada hubungan antara tegangan dan arus? Oke, Tiara, silakan. Berbanding lurus atau sebanding tegangan dan arus ya. Oke, yang lain silakan. Oke, Sinteng dulu. Berbanding lurus atau sebanding artinya semakin kuat sumber tegangan yang dialirkan maka semakin kuat arusnya. Oke, terima kasih. Jadi sebanding atau berbanding lurus. Kalau katanya Sinteng tadi itu apa? Kalau tegangannya naik, arus juga naik. Itu maksudnya lurus ya. Ada lagi yang menyempurnakan? Sama? Oke, yang kedua pertanyaannya, bagaimana hubungan antara tegangan listrik dan jumlah lilitan? Ya sebentar dulu. Nah, kenapa ada lilitan di sini? Karena kalau kita masih di seputaran induksi elektromagnetik, kaitannya di situ. Oke, si Uli. Hubungan antara lilitan dengan tegangan pada transformator adalah semakin banyak lilitan maka tegangan yang diberikan akan semakin besar. Dengan demikian hubungan lilitan dengan tegangan pada transformator adalah berbanding lurus. Oke, terima kasih. Mengawali pembelajaran kita di induksi elektromagnetik. Berarti anak-anak sekalian masih ingat ya belajar minggu lalu ya? Ya. Nah, untuk yang sekarang adalah kita coba diri dulu kita konsepnya kita. Di pelajaran kita tentang materi induksi elektromagnetik. GGR induksi sudah kita pelajari, induktansi juga sudah, penerapan induksi elektromagnetik. Tujuan serta didik dapat menentukan fungsi dan kegunaan transformator serta mampu membandingkan besar tegangan yang dihasilkan dengan lilitan yang berbeda pada transformator step up dan step down dengan benar dan teliti. Oke, sebelum kita masuk ke materi terus, Bapak ingin ambil dulu yang namanya pretest. Jadi sebelum kita bicarakan materinya, kita uji dulu dirimu. Boleh nggak dirimu menjawab soal-soal yang Bapak buatkan itu? Nah,
Untuk pretest aku, Bapak sudah kirim tadi link pretestnya aku di Google Form lewat WA grup kita. Silakan aku diakses pretestnya di situ ya. Ada 10 soal dari laptop ya. Silakan. Bapak. Sudah bisa Bu? Nah, kalau sudah, kita lihat apa manfaat mempelajari materi kita ini tentang transformator ini. Manfaatnya kira-kira apa setelah nanti kita pelajari transformator? Maka manfaatnya adalah di sini kita boleh lihat, kita bakal tahu nanti kira-kira di lingkungan kita atau di lingkungan kita apa saja nanti peralatan-peralatan yang sering melibatkan yang namanya kumparan atau lilitan. Ada itu contohnya apa itu? Nah, apalagi yang sering kamu temukan di sekitarmu yang menggunakan transformator. Oke, sana kita apa itu? Charger laptop, charger HP, apa lagi? Charger center. Di rumah apa center? Oke, ada lagi? Apa lagi? Mesin cuci, Pak. Mesin cuci, termasuk mesin cuci ya. Walaupun sebenarnya dia bukan transformator ya. Mesin cuci itu kalau dialiri listrik kumparannya menghasilkan mekanik ya. Oke. Apa permasalahan? Harusnya kita belajar transformator itu apa permasalahan yang sering terjadi yang kita temukan nantinya. Nah untuk itu Bapak berharap kita menonton videonya dulu. Video yang Bapak tayangkan ini adalah tentang gardu induk. Kok gardu induk Pak? Iya, di gardu induk itu lengkap. Ada trafonya penaik tegangan step up dan ada juga trafonya penurun tegangan, termasuk komponen-komponennya. Silakan aku ditonton videonya. Sembari menonton dirimu, jangan lupa aku ada pertanyaan yang harus kamu jawab nantinya. Apa itu? Apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Disimak videonya ya. Bagaimana cara kerja gardu induk dan bagaimana cara kerja pembangkit listrik. Apa yang terjadi jika tidak terdapat gardu induk? Oke, silakan menontonnya. Oke, siapa yang boleh? Setelah nonton, apa yang bisa kamu lakukan dari video ini? Coba. Apa itu? Tegangan tinggi yang lainnya atau tegangan Setelah kamu tonton tadi video itu, apa yang kau dapatkan dari penjelasannya? Di video itu tadi ada apa? Ya. apa saja peralatan yang Oke, peralatan gardu induk. Ada lagi yang lain? Fungsi dari peralatan. Apa contoh peralatan tadi? Yang ada di sana. Ada LA tadi si Leo. Apa itu LA? Listrik arus Pak. Apa fungsinya itu? Listrik Pak. Angkat listrik ya.
Listrik dari mana itu? Dapat? Iya, menangkap listrik. Ada yang mau menggunakan jawaban sini tadi itu? Oke, silakan. Untuk menangkap petir jika terjadi petir langsung ditanamkan ke tanah. Oke, mantap sekali. Yuli katakan tadi fungsi kerot air itu adalah ketika datang petir, maka fungsi lain yang ada ini akan mentanahkan, membumikan, menggroundingkan arus atau tegangan yang lebih. Nah, kita tahu bersama aku, petir yang dihasilkan itu besar sekali sehingga kalau sempat itu masuk ke gandum induk bisa rusak yang lain-lainnya. Maka ini pengaman ya. Ada lagi yang lain tadi? Apa perlu lagi yang kamu temukan dari video? PMT. Apa itu PMT? PMT pemutus tegangan. Ada lagi? Siapa yang menemukan dari video tadi? Oke. Current transformator. Current transformator. Apa itu current transformator? Oke, silakan. Itu gunanya untuk apa Pak? Mengukur atau tegangan. Nah, sekarang kalau kamu sudah mati dari itu, kira-kira bisa nggak kamu ambil ini? Bagaimana cara kerja gandum induk itu? Siapa yang bisa? Oke, si Enrico. Mengubah tegangan listrik dari tinggi ke rendah. Cara kerja gandum induk. Ada yang boleh? Cara kerja pembangkit listrik. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik? Karena nggak mungkin gandum itu bekerja kalau nggak ada listrik. Oke, Tiara. Cara menggunakan tegangan yang adalah energi konvensional yang ada di aturan kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Turbin ini kemudian berputar dan menghasilkan energi metalik karena mendapatkan tekanan dari aliran air. Oke, jadi pembangkit listrik yang dimaksudkan si Tiara tadi itu adalah listrik yang dihasilkan oleh turbin, yang mana turbin itu digerakkan oleh air. Tapi semakin deras airnya mengalir, maka turbinnya berputar lebih kencang sehingga generatornya juga akan berputar menghasilkan listrik. Nah, itu untuk pembangkit listrik. Nah, kira-kira kalau sudah dapat itu, sudah dapat listrik pembangkit, kemana dialirkan listrik dari pembangkit itu? Ada yang tahu? Oke, Siti. Diteruskan oleh induksi dan terus diterima oleh gumparan sekunder dan akan menghasilkan tegangan listrik yang berbeda. Boleh naik atau tinggi, rendah atau kecil. Jika di daerah kita tidak ada gandum induk. Oke, si Yun. Ayo dulu, nanti lanjutin sama si Yuli. Kita tidak akan mendapat suplai dari gardu induk daerah lain, maka terjadi pemadaman listrik bergilir. Oke. Tidak dapat mengalirkan listrik ke induk lalu tidak dapat menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik. Oke, coba si Ringo dulu. Menyebabkan padam sehingga tidak tersalurkannya listrik ke daerah proses penyaluran listrik beban sekitar. Oke. Ada lagi? Oke, tambahin unit. Jika tidak ada gardu induk, maka akan terjadi pemadaman listrik di suatu daerah tertentu, sehingga masyarakat tidak boleh menggunakan peralatan yang menggunakan listrik sebagai pengoperasian. Iya. Kalau nggak ada gardu induk, kalau terjadi pemadaman, maka padamnya akan lama, kan itu ya? Kenapa lama? Karena tidak ada penyulang atau mensuplai. Ya, kita dibangunlah gardu induk. Jadi salah satunya keuntungan kita warga dairi adalah punya gardu induk tersendiri. Apabila pembangkit listrik dari itu misalnya defisit atau kekurangan, maka disuplai dari daerah lain. Yang dalam kenyataannya memang kita hanya dapatkan dari Belawan ya, PLTU Belawan. Nah, saya pikir aku yang ini sudah boleh ya terkait dengan permasalahan. Nah, sekarang lihat aku di LKPD aku ya, Bapak bagian tadi bilang. Di LKPD itu dirimu diminta aku adalah untuk mengerjakan
mengadakan percobaan terhadap transformator. Tentunya dengan menggunakan aplikasi yang selama ini kita pakai, aplikasi Fetch. Hari ini kita coba pakai menggunakan Pascal ya, Pascal biar lebih real gambarnya. Nah, untuk itu aku silakan diamati dulu di LKPD itu secara kelompok. Di LKPD nantinya aku dirimu akan melakukan percobaan. Boleh di-download, boleh langsung dibuka itu ya. Boleh download aplikasi Pascal tersebut www.pascal.cz. Nah, kalau sudah kamu buka nanti pahami cara menggunakannya. Di situ sudah Bapak buatkan langkah 1 sampai langkah 6 dan nanti berulang-ulang kamu kerjakan. Nah, yang kamu kerjakan lihat di dalam tabel di halaman berikutnya, di tabel hasil percobaan. Yang mau kamu lakukan adalah pengukuran tegangan sekunder. Pengukuran tegangan sekunder lewat banyaknya lilitan daripada trafo, baik di sisi primer maupun sekunder. Nah, jadi untuk tegangan sekunder nanti yang ditunjukkan alat itu. Lalu untuk arus sekundernya kamu cari pakai rumusan yang ada. Terus untuk efisiensi juga pakai rumusan. Lalu untuk keterangan juga tentukan nanti di situ apakah dia trafo step up atau saja step down. Nah, untuk itu saya coba pandu dulu sebentar. Saya coba demokan dulu yang namanya untuk aplikasi Pascal tersebut. Di tampilan ini nantinya dirimu boleh lakukan yang pertama ini sumber tegangan, yang mana sumber tegangan ini boleh diatur ya, variabel itu boleh diperhati. Lalu dinyalakan dulu tombol ini, klik di sini nyala, klik di sebelah sini dia mati. Lalu yang ini mengganti trafo atau jumlah lilitan primer, yang ini mengganti jumlah lilitan sekunder. Jadi yang mana dia trafonya? Yang ini. Ini dia primer, posisinya 600 lilitan, dan untuk sekundernya 1200 lilitan. Nah, kalau tegangannya seperti kondisi sekarang 79, primernya 600, sekundernya 1200, maka diperolehlah hasilnya menjadi 158. Berarti dari sini nampaklah dia kalau banyak di sini lilitannya naik tegangannya. Nah, itu yang 400, jadi menjadi 300. Cycling yang ini 600, jadi menjadi 600. Sudah? Bisa ya? Nah, berapa jumlah lilitan yang ada di situ? Nah, di dalam tabel itulah yang kamu kerjakan. Sembari dirimu bekerja, saya juga akan mengambil penilaian. Penilaian secara kognitif, termasuk afektif dan psikomotorik ya. Setelah itu nanti dipresentasikan ke depan ya aku. Harusnya eksperimennya 10. Bisa. Ini udah 30 ya? Oke. Ini kan tegangan sekundernya udah dapat tadi ini 400. Kalau udah 400 berapa dia ini arusnya? Maka pakai rumus tadi itu. Masih ingat rumusnya kan? Ya, rumusnya untuk menyelesaikan PV per PS
Tapi naik Pak. Efisiensi itu apa maksud efisiensi? Bukan berbanding. Itu. Jadi menaik bagaimana? Ya, ini dari kelompok 2. Mari kita perhatikan dulu, kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil percobaan mereka. Rekan-rekan kalian berdua ingin menampilkan hasil percobaan kami. 1. Tegangan primer 20, arus primer 10 ampere, kumparan primer 60, kumparan sekunder 1200, tegangan sekunder 400, lebih tinggi dari tegangan primer. Dikatakan step down ketika tegangan primer lebih tinggi dari tegangan sekunder. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Silakan. Oke, kita beri plus untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2, silakan. Selanjutnya kelompok 4. Silakan baca nama kelompok 4. Tegangan primer 30, arus primer 10 ampere, kumparan primer 600, kumparan sekunder 300, tegangan sekunder 15, arus sekunder 20. Kata lain, apabila jumlah lilitannya banyak, maka tegangan yang dihasilkan pun akan besar atau tinggi. Akan tetapi berbanding terbalik dengan kuat arus listrik, demikian pula sebaliknya. Ternyata trafo itu terdapat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam charger, adaptor, mesin cuci, dan peralatan lain. Sekian dan terima kasih. Oke, dari kelompok 4 tadi sudah dipresentasikan aku. Kira-kira ada pertanyaan dari kita? Ada? Silakan. Yang boleh kasih masukan atau persanggahan untuk kelompok 4. Oke, berarti kita terima ya hasil presentasi dari kelompok 4. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Nanti selanjutnya pimpinan sama ya. Nah, diperhatikan lagi. Dirimu tadi sudah mencoba berhitung-hitung bagaimana menganalisis. Ketika tadi dirimu sudah melakukan percobaan, dirimu sudah mulai menentukan berapa tadi tegangan sekundernya, lalu berapa arus ya, arus yang dicari pada arus sekunder. Nah, kalau dirimu sudah dapatkan itu, berarti dirimu sudah mulai menerapkan bagaimana pemanfaatan rumus untuk berhitung-hitung ini. Dari sini dirimu sudah mulai menarik kesimpulan sebenarnya kemana arahnya atau bagaimana caranya nanti mensiasati bila mana kita memerlukan tegangan tertentu, baik itu tegangan masuk atau juga tegangan keluar. Nah, tentunya tadi dipengaruhi oleh apa? Banyaknya lilitan. Nah, dari persoalan itu tentunya dirimu sudah boleh akan mengembangkan apa itu sesungguhnya yang namanya transformator. Lalu untuk apa gunanya? Lalu bagaimana menghitung efisiensi transformator? Tadi sudah kita dapatkan aku bahwasanya untuk efisiensi di rumusan yang ada itu disampaikan tadi apa? PS per VP. Power sekunder berbanding power primer dikali 100%. Yang menjadi persoalan tadi di situ ada jumpa tidak tadi ya? Sama antara NP dan NS. Sama-sama berapa tadi di situ? 60. 60 lilitannya. Sini juga 60 ya. 60 atau 600? 60. Nah, persoalannya kalau sama di primer dan sama di sekunder, berarti arus atau tegangan yang masuk sama dengan yang keluar, ya kan? Sama. Kenapa sama? Karena jumlah
Balitannya sama. Supaya betul tadi apa yang kamu nyatakan tadi itu bahwasanya berbanding lurus. Kalau dia litannya banyak, maka kegiatan pun akan naik. Nah itu tadi ya. Karena kita sudah selesai melakukan percobaan, sebelum kita menarik kesimpulan, kita lakukan dulu post test. Ya, kita lakukan dulu post testnya. Post test ini sama soalnya seperti di quiz tadi. Kita buktikan dulu apakah dirimu sudah menangkap materi hari ini. Soal yang sama kita sajikan, apakah ada peningkatan benar atau makin melorot ya. Saya coba link-linknya aku. Nah, dengan HP masing-masing aku ini menggunakan aplikasi Mentimeter. Soal berikutnya. 5, 6, 7, 8. Ya. Soal nomor 2. Oke. Lanjut. Sudah kita lanjut. Ya. Atas data yang nilai informatif untuk nilai kognitif ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kesimpulan bagian akhir. Nah, kita boleh sama-sama baca untuk kesimpulan lagi. Kesimpulan. Yang pertama. 1. Penggunaan transformator adalah alat untuk mengubah tegangan arus bolak-balik menjadi lebih tinggi atau rendah. Kalau sudah, kita lanjut. Setelah post test, sekarang kita masuk formatif. Silakan dikerjakan. Link formatif sudah saya kirimkan ya. Link formatif sudah saya kirimkan. Jawabnya langsung di Google Form itu. Ketik langsung di situ. Bisa akses? Materi kita di minggu depan adalah materi baru, yaitu tentang arus bolak-balik atau alternatif current. Kalau kemarin kita sudah singgung di generator, ada generator AC, terus kita sudah bicarakan di sini transformator, di transformator juga kita bicara dengan AC. Nah di sini pun nantinya kita akan bahas lagi tentang arus bolak-balik. Nanti dibaca-baca bukunya di depan aku, bagaimana itu tentang arus bolak-balik supaya kita nantinya boleh lebih paham tentang materi tersebut. Dan akhir kata aku untuk mengakhiri pertemuan kita tutup dengan doa. Siapa yang buat doa? Tutup doa. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu di suatu hari ini. Engkau masih memberikan kami atas kehidupannya Bapak. Nah ini doa anak-Mu, kiranya Bapak menghapuskan segala dosa-dosa kami agar tidak terhalang berkat karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, ikut saja aku materi kita hari ini. Jangan lupa nasi, dirapikan kursinya, rapikan bangkunya, mejanya sebelum kita pulang ya. Baik, Pak. Oke, siapkan. Siapa? Berdiri. Bersiap. Pada Bapak Guru kita beri salam. Selamat siang, Pak.